kehidupan kita selama di dunia ini dengan kehidupan sehari saja di akhirat, bukan kehidupan seluruh hari di akhirat, bukan. Dengan satu hari saja kehidupan di akhirat, maka perbandingannya apa? Illa asyiyatan aw duhaha, seakan-akan hidup kita hanya asyiyah saja, yaitu jeda antara maghrib dengan isya saja. Maka ini perbandingan kehidupan kita di dunia ini. Kita kalau dibandingkan dengan sehari saja kehidupan akhirat, seperti hidupnya di antara maghrib dan isya. Lama atau sebentar? Sebentar sekali. Al-duhaha atau waktu duha. Dan waktu duha itu tidak sepanjang hari, hanya di sebagian hari saja. Dan kehidupan kita zaman sekarang begitu cepat waktunya dan begitu singkat. Dan kita sendiri pun telah merasakan hari ini. Misalkan kalau kita berikan contoh, kalau jamaah sekalian berjumpa dengan teman-teman SMA misalnya, dulu kita pernah bareng dengan teman tersebut di SMA. Sekarang kita sudah punya anak, sudah punya cucu. Kemudian ketika berjumpa dan kita berbincang, maka terkadang di dalam benak kita muncul dan bahkan terucap di antara ucapan sebagian dari kita mengatakan, asalkan kamu kayaknya bukan SMA nih. Pernah merasakan seperti itu zaman sekarang? Asalkan kemarin, rasanya kok baru kemarin kita SMA, sekarang kita sudah punya anak yang sudah lulus SMA bahkan cucu kita mungkin ada yang SMA juga. Gak terasa waktu itu berlalu begitu cepatnya. Kadang kita sering mengucapkan, gak terasa ya, rasanya kok baru kemarin, padahal sudah terlewat puluhan tahun bisa jadi. Nah inilah yang disebutkan apa? Begitu cepatnya kehidupan kita. Padahal kalau kita mau melihat kepada sabda Nabi SAW, jatah hidup kita di atas muka bumi, keumuman manusia di akhir zaman ini berapa tahun usianya? Baina sittina wa sab'ina sana. Di antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu tapi tidak terlalu banyak. Ada yang kurang dari itu pun tidak terlalu banyak. Kebanyakan antara 60 dan 70 tahun saja. Di antara itu, kalau kita ambil yang paling rendah saja, kalau seandainya Allah takdirkan kita wafat di usia 60 tahun, dan kita sekarang di usia kita sekarang ini, yang mungkin sebagian sudah diberikan bonus lebih. Mungkin ada di antara kita yang sudah lebih dari 60 tahun, lebih dari 70 tahun. Bonus itu, bonus yang telah Allah berikan kepada kita. Sekarang di antara kita yang belum mencapai 60 tahun, coba hitung. Kalau seandainya kita diberikan usia 60 tahun, berapa lagi sisa usia kita sampai pada waktu 60 tahun tersebut? Mungkin sebagian dari kita hanya tinggal beberapa tahun saja. Mungkin sebagian kita ada yang 10 tahun saja. Dan bermacam-macam tergantung usia kita di usia itu pun kalau ditakdirkan usia 60 tahun kita wafat. Baik antara 60 tahun sampai 70 tahun. Berapa banyak orang yang wafat lebih muda dari kita, Bapak sekalian? Usianya lebih muda dari kita, lebih belia dari kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan meninggal dan bahkan terkadang meninggalnya tidak nampak sebab-sebabnya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada berita yang sampai kepada kami, ada seseorang yang dikenal, sangat kenal, dan saya sempat hadir di pemakaman. Itu cerita orang-orang mengatakan apa? Rasanya baru kemarin saya ngobrol dengan si bapak ini, gak kelihatan sakit. Tiba-tiba ketika waktu berlalu hanya dalam hitungan beberapa hari saja, kemudian dikabarkan meninggal. Sampai kadang keluarganya sendiri dia tidak percaya. Ada anak yang berbicara, saya rasanya kayak gak percaya. Kemarin masih berbicara dengan saya, tapi ternyata hari ini dia sudah tidak ada. Bahkan ada seorang suami yang istrinya usianya masih muda, karena suaminya juga masih muda. Usianya masih sekitar 25 tahunan, yang istrinya itu sekitar 23 tahunan. Yang ketika itu istri ini melahirkan dengan sesar. Kemudian setelah perawatan di rumah sakit, dia pulang ke rumahnya dan dalam keadaan baik-baik saja. Malam harinya, pada malam itu, si istri ini masih menyusui anaknya, bercanda dengan suaminya. Tapi kemudian jam 2 malam, tanpa disangka, tanpa diduga, tiba-tiba istrinya sesak nafas. Kemudian si nafasnya sudah mulai ngorok.
Dibawa ke rumah sakit, belum nyampe rumah sakit kata Allah menakdirkan sudah wafat. Padahal dalam keadaan sebelum tidur sehat walafiat. Nah kita yang sekarang dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak nampak tanda-tanda penyakit, bukan berarti hidup kita masih lama. Karena kematian itu tidak harus sakit dulu. Betul atau tidak? Orang yang meninggal kan harus sakit dulu dengan berbagai macam sebab. Kemudian kita yang sekarang merasa usia muda, jangan juga kita merasa usia kita masih panjang. Karena orang meninggal itu tidak harus tua dulu. Betul atau tidak? Tidak harus tua dulu. Tidak ada syarat kalau meninggal tua dulu. Dan urutan kematian jemaah sekalian itu tidak diurutkan berdasarkan tahun kelahiran. Kadang ada sebagian orang yang seorang ayah, seorang ibu dia punya anak. Terkadang yang meninggal duluan anak-anaknya, ayah ibunya masih ada. Kakak beradik, kakaknya lahir duluan, kemudian dia punya adik. Yang meninggal karena bukan kakaknya dulu, tapi bisa jadi adiknya. Karena meninggal itu tidak diurutkan berdasarkan tahun kelahiran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lebih dari sekitar 3 tempat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa maka dia pasti akan meninggal. Bahkan dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Kullu meninggal apa? Semuanya, seluruhnya. Tidak akan ada yang tersisa. Semuanya itu akan fana, akan meninggal, akan rusak, akan hancur. Semuanya itu akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali hanya Allah saja yang tidak akan pernah hancur. Allah kekal, yang tidak pernah ada masa tidak ada dan tidak ada masa tidak ada fase ketiadaan bagi Allah. Dan Allah akan tetap ada ketika yang lainnya tidak. Maka setiap kita pasti meninggal. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat, termasuk salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kalian berbekal, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah apa? Taqwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, fatazawwadu, maka berbekalah kalian. Karena perjalanan yang panjang kita butuh bekal yang banyak. Kita melakukan perjalanan dari tempat ini menuju kemana biasanya kita? Tempat kerja kita misalkan. Kita rutinitas dari tempat tinggal kita ke tempat kerja kita. Apakah kita butuh bekal? Iya, butuh. Tapi bekal kita dari tempat kita, tempat kerja, rumah kita ke tempat kerja kita butuh bekal. Tapi mana bekal yang dibutuhkan? Lebih banyak kebutuhan kita terhadap bekal dari rumah kita ke tempat kerja kita, ataukah dari rumah kita ke kampung halaman kita ketika kita mudik? Kira-kira mana yang lebih besar? Bekal yang harus disiapkan? Untuk mudik itu lebih besar. Artinya semakin jauh perjalanan, semakin besar juga bekal yang harus dipersiapkan. Dan apa yang terjadi kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, bekalnya tidak cukup. Belum nyampe ke tujuan, tapi sudah habis nih bekal kita. Apa yang terjadi? Kita akan terlantar, terkatung-katung, sengsara di jalan. Dan kita akan melakukan perjalanan yang paling panjang di antara perjalanan yang pernah kita tempuh. Perjalanan mana dulu? Perjalanan menuju ke akhirat. Menuju akhirat perjalanan yang sangat panjang. Dan kita membutuhkan apa? Bekal yang sangat banyak. Oleh karena itu, jemaah sekalian, materi tema kali ini dengan berbekal dengan bekal yang terbaik itu adalah hal yang perlu kita renungkan, karena perjalanan kita menuju negeri akhirat kita tidak tahu kapan jadwalnya. Kalau sudah dijadwal mungkin kita bersiap-siap. Misalkan kalau seandainya kematian itu diberitahu, nih bapak nanti meninggalnya tinggal setahun lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan dari sekarang sampai setahun ke depan? Berbekal sih, gak ada manusia tersepancing mau mancing lagi. Dia akan rajin sholatnya, rajin saumnya. Yang senang wisata kuliner kayaknya berhenti wisata kulinernya, mending saum siang hari. Kenapa? Biar pahalanya banyak. Nutara sholat jadi rajin sholatnya. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia ingin mengejar waktu yang sempit dan dapat pahala yang besar. Tapi ternyata waktu kematian kita tidak diberitahu.
bisa besok, bisa lusa. Semakin kita tidak tahu kematian kita kapan, maka kita harus semakin mempersiapkan diri untuk waktu tersebut, karena biasa jadi waktu tersebut datang dengan tiba-tiba dan mendadak. Oleh karena itu benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Sekarang pertanyaan, apa itu takwa? Disebutkan dalam beberapa asar, dan kalau kita kumpulkan semua perkataan para ulama, termasuk dari dalam Quran dan juga dari dalam Sunnah, maka takwa itu tidak akan lepas dari, pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Yang kedua apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan itu ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Menjalankan perintah Allah. Sekarang pertanyaan, itu semuanya atau semampunya? Semampunya atau semuanya? Semampunya. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu, semaksimal mungkin yang kalian bisa. Jadi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak semuanya, tapi sebatas mampu yang kita bisa. Tapi jangan pura-pura nggak bisa, karena ada orang itu kan pura-pura nggak bisa ya. Ketika ada musim sepeda, ikut beli sepeda. Ketika ada musim apalagi, ada musim apa namanya? Pokoknya ada musim apapun dia ikut untuk beli hal tersebut. Tapi kalau musim kurban, apa yang dia beli? Tusuk sate di karang. Bukan beli hewan kurban, bukan. Ini musim sepeda ya, gitu kan beli sepeda. Musim ini, gitu kan beli segala macam. Tapi kalau musim kurban, orang main beli hewan kurban itu beli tusuk sate dan arang, berharap itu husnudonnya sangat tinggi, Pak. Dia berharap si ganama menang ya, maknya itu menang daging kurban. Seharusnya yang dipersiapkan apa? Beli hewan kurban ketika dia mampu. Nah, ketika kita melakukan perintah Allah maka semampunya. Kenapa? Karena ada perintah Allah yang kita nggak mampu melakukannya. Contohnya apa, Pak? Orang yang diperintahkan untuk berhaji. Tidak semua orang mampu berhaji. Walaupun kita lihat di zaman sekarang, yang mampu saja nggak bisa pergi. Mampu dari sisi finansial ya. Sekarang kalau kita lihat, biaya haji kalau dihitungkan secara umumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu biaya hajinya sekitar 70 sekian juta. Yang kita bayarkan 25 juta di awal, nanti sisanya ketika akan berangkat disubsidi oleh pemerintah, kabarnya. Tapi kalau kita lihat pemberangkatan jamaah haji itu kebutuhan sekitar 75 juta rupiah. Sekarang orang yang punya uang 75 juta bisa berhaji langsung? Susah, nggak bisa. Yang ada apa? Muncul haji furoda. Haji furoda dengan nominalnya berapa? 300 juta baru berangkat. Itu kan berlipat-lipat dibandingkan harga haji yang biasa. Apalagi dengan harga yang lebih tinggi itu yang mampu untuk berangkat berapa banyak? Nggak banyak. Makanya bertakwa kepada Allah yaitu menjalankan perintah Allah semampunya. Kalau nggak mampu kita tidak wajib. Bahkan sholat saja yang sekalian. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman," sholatlah dalam keadaan berdiri. Kita sholat wajib dan berdiri dalam sholat kita. Itu masuknya ke dalam mana? Syarat, rukun, wajib atau sunnah? Apa maksudnya itu? Rukun. Masuknya ke dalam rukun. Karena berdiri menghadap kiblat masuk ke dalam syarat. Karena syarat sahnya salat itu ada 4, ada 5. Syurut sihhatis salat, syarat sahnya salat itu ada 5. Salah satunya istiqbal kiblat. Sedangkan al-qiyam ma'al qudrah, berdiri dalam salatnya ketika dia mampu masuk ke dalam rukun salat. Nah, sekarang rukun salat kalau tidak dilakukan konsekuensinya apa? Tidak sah salatnya. Kalau rukun tidak dilaksanakan tidak sah salatnya. Tapi Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman," salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, bagaimana salatnya? Sampai duduk.
Ada orang yang lama berdiri dia tidak kuat kakinya, sakit kakinya kalau lama berdiri, maka dia sholatnya dulu. Maka ini dibolehkan. Kenapa? Karena tidak mampu dia berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Fa illam yastati' fa'ala janbi. Kalau tidak mampu, berbaringlah. Sholat sambil berbaring. Di dalam hadis itu sampai di sini. Para ulama menyebutkan kalau berbaring dia tidak mampu, apa yang dilakukan? Bil isyarah. Dengan isyarat walaupun hanya dengan kedipan mata saja. Ketika dia terbaring pun tidak mampu bergerak tangan dan kakinya, mulutnya tidak bisa bergerak, tapi dia masih sadar, masih tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat, maka wajib baginya sholat dengan bil isyarah, dengan isyarat mata saja. Ketika dia takbir Allah, dia berkedip. Ketika dia mau ruku, dia takbir sambil berkedip, berisyarat dengan kedipannya yang seakan-akan dia sedang melaksanakan ruku. Semampunya seperti itu. Tapi kalau dengan isyarat sudah tidak mampu lagi, sholat. Makanya rugi, Pak. Ada orang yang seumur hidupnya kakinya tidak pernah menginjakkan di masjid, sandalnya tidak pernah terlihat di masjid. Alasan harus sisir dingin senana, jadi ke masjid. Padahal yang dikhawatirkannya jangan hilang sandal di masjid. Memang menyedihkan. Saya pernah kejadian sedikit luar biasa. Saya dulu ketika mengawali dakwah di daerah Antapani, kami bersama orang-orang yang ada di asrama itu, ada satu masjid sudah dibangun, tapi bertahun-tahun tidak dipakai. Masjid toiletnya kotor, masjidnya tidak dibersihkan, warga nggak ada yang sholat di situ, dibiarkan dan terlantarkan begitu saja. Maka warga di situ mulai membersihkan masjid tersebut, kemudian airnya mulai dijalankan lagi, kemudian diadakan kajian di situ. Dan saya teringat betul itu di bulan Ramadan, saya tahunnya lupa lagi, apakah sekitar tahun 2009 sebenarnya. Tahun 2009 atau 2010. Itu ketika di bulan Ramadan itu diadakan kajian subuh pertama kali. Sebelum kita ada kajian. Jadi subuh, setelah sholat subuh ada kajian di bulan Ramadan. Dan saya teringat betul, Pak, sebelum masuk bulan Ramadan, sandal saya putus. Sandal saya sudah putus. Makanya sehari sebelum bulan Ramadan saya mencari itu. Gimana caranya nih sandal putus kalau bepergian susah. Waktu itu, Pak, saya baru menikah dan belum memiliki penghasilan tetap. Masih hemat-hematan lah. Kemudian setelah itu mencari sandal yang agak murah tapi kualitasnya agak lama supaya nggak sering dibeli. Kepikir ya udah beli sandal gunung saja supaya agak lamaan. Saya beli sandal gunung dari uang yang ditabung gitu. Beli sandal gunung dipakai. Dan dipakai pertama kali keluar rumah itu kapan? Ketika akan melaksanakan kajian subuh di masjid tersebut. Di Asrama Nih, kemudian kita lakukan kajian subuh dan sebagainya. Ketika sudah sholat subuh, kemudian kajian, setelah kajian kita pulang. Pas pulang ningali harus sendal. Kita senang, Pak. Sedihnya itu bukan main, ya nabung. Pengen beli sendal, ada pantas, gitu nabung, gitu. Dan bayangkan ya, kamu lebaran pulang kampung bisa pakai sendal itu. Baru sekali dipakai hilang, sedih dan luar biasa. Sampai saya diberikan pinjam oleh jamaah sandal jepit di masjid. Ustaz akhirnya sandal jepit itu. Dan yang hilang bukan cuma satu sendal, kayaknya misang sekali itu pencuri. Diambil sekali. Tapi sebetulnya orang yang hilang sendal di masjid memang sedih. Tapi akan lebih sedih lagi kalau ada orang yang sendalnya tidak pernah terlihat di masjid ya sekarang. Sedih itu. Hidupnya paling tragis. Orang tidak pernah sholat di belakang imam. Karena jadi imam kan cuma satu di antara semua jamaah, cuma satu saja imam. Mungkin di antara kita, di antara jamaah ini belum pernah menjadi imam. Kesempatannya tidak ada karena jadi imam cuma satu saja. Tapi yang paling menyedihkan ya sekalian, orang yang dia di belakang imam tidak pernah terlihat, sekali datang ke masjid dia di depan imam. Ketika orang lain sholat dia di depan imam. Berarti apa? Sudah dia. Datang ke masjid cuma sekali-kalinya ketika akan disolatkan sebelum dikuburkan. Tragis sekali kehidupan orang seperti itu. Makanya ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beribadah, maka lakukan ibadah itu. Jangan pernah kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah, keinginan juga sudah muncul. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah
diberikan kepada seseorang itu dengan dua. Yang pertama munculnya kemauan. Karena banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Seperti misalkan ketika sholat wajib berjamaah. Kalau kita tanya orang lain yang tidak ke masjid, dia mampu nggak ke masjid? Mampu. Jumatan mau pinu, sok ayah gini Jumatan. Pas waktunya sholat 5 waktu nggak ada. Itu mereka mampu dia ke masjid. Tapi terkadang Allah tidak memberikan kemampuan dalam hati. Gak ada keinginan untuk ke masjid. Ya alasan. Ketika diajak ke masjid, 1000 alasan dia akan keluarkan. Kenapa? Karena kemauan untuk beribadah kepada Allah ini bentuk hidayah dan kita harus mensyukuri itu. Makanya ketika hari ini Allah masih memberikan dalam hati kita, ketika terdengar suara azan, hati kita tuh ingin datang ke masjid. Kemudian kaki kita melangkah ke masjid. Makanya dua hal nikmat yang besar. Munculnya keinginan dalam hati untuk beribadah. Yang kedua adalah diberikan kemampuan untuk ibadah itu. Makanya kita bisa di sini, zaman sekarang hari ini kita bisa sholat berjamaah, kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Itu disebabkan karena dua hidayah yang Allah berikan kepada kita. Munculnya keinginan, yang kedua diberikan kemampuan. Maka bersyukur dengan dua hal ini. Tapi ada orang yang keinginannya sudah mampu muncul, kemudian kemampuannya dia punya, tapi keinginan yang muncul itu dia tutup dengan kemalasan. Karena dia ingin ke masjid, tapi pasti kan kemalasan. Ada yang lebih menarik baginya dibandingkan sholat di masjid. Contohnya misalkan apa? Kagok ya Persib main pas maghrib. Sama bapak-bapak yang senang nonton Persib, dia diuji ya, gimana kan diuji Pak? Sholat maghrib atau sholat isya? Kalau sekarang itu kan terkadang isya ya, karena maghrib juga. Apa bukan hanya itu, kesenangan kita yang ada yang bertabrakan dengan waktu maghrib dan isya. Misalkan nonton bola ternyata di pertengahan nonton kita ada isya. Pilihannya kita berhenti nonton datang ke masjid, pulangnya lanjutkan nonton lagi, ataukah beres kemudian nonton lagi? Jawaban itu bergantung kepada seberapa besar kadar keimanan kita. Karena sholat wajib itu boleh ditunda, boleh. Tapi ditunda untuk hal-hal yang apa? Yang urgent, hal-hal yang darurat. Kalau ada hal yang darurat, itu boleh ditunda sholat. Contohnya apa yang darurat? Yang berkaitan dengan, karena kan darurat itu ada 5 ya. Daruratul khamsi disebutkan dalam usul fikih itu disebutkan darurat itu 5. Daruratul khamsi dan tidak ada yang keenamnya. Yang pertama apa? Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu darurat, hal yang urgent tidak bisa ditunda. Makanya kalau kita sedang sholat di masjid, kita sudah mulai takbir kalau imam sudah diperkenalkan sholat, datang gempa bumi, masjid bergoncang. Apa yang kita lakukan? Kita sholatnya lanjutkan atau kita pergi keluar menyelamatkan diri? Mana yang dipilih Pak? Sebagian orang mikir sholat baik hati gangge ke sholat kemudian husnul khotimah. Tidak demikian ya sekalian. Karena menjaga jiwa itu menyebabkan sesuatu yang haram saja diringankan hukumnya. Makanya kaidah dalam usul fikih apa? La darara la hadara ma'al mahdurat. Tidak ada yang haram kalau sudah masuk ranah darurat. Yang haram itu hilang keharamannya saat muncul darurat. Contoh begini, bapak-bapak ketika sedang pulang dari masjid sini pada isya, ternyata lewat seorang wanita dan cantik wanitanya. Tiba-tiba dia pakai motor jatuh dari motor, bubar. Kira-kira apa yang mau bapak lakukan? Menolong ataukah membiarkan? Nah, niat tolongnya mau ngapain Pak? Memanfaatkan situasi ataukah memang untuk menyelamatkan? Menyelamatkan sambil memanfaatkan situasi. Bahaya itu. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh wanita yang bukan mahram disebutkan oleh Nabi SAW. Dosanya apa? Nabi mengatakan, ditusuk kepala kalian dengan besi yang ditajamkan. Bayangkan Pak, kepala ditusuk pakai besi yang tajam. Sakit atau tidak? Sakit. Tapi sakitnya itu tidak lebih menyakitkan dibandingkan orang yang akan mendapatkan azab Allah disebabkan dia menyentuh wanita yang bukan mahram.
menyentuh wanita yang bukan mahram bagi kita, nyentuh saja. Itu dosanya lebih besar dibandingkan dan lebih menyakitkan azabnya dibandingkan ditusuk kepala kita dengan besi yang tajam. Nah sekarang ada wanita gugah di rumah. Kalau kita tidak tolong, kakinya terjepit, motornya masih nyala. Kalau dibiarkan nanti motornya malah bisa membahayakan lebih lanjut dan lain sebagainya. Maka kita tolong. Gimana cara nolong Pak? Nah, harus sarung tangan. Iya, memang menyentuh wanita. Kabur maut, Pak. Pada saat itu ambil saja dan menyentuh wanita pada saat itu ketika dia menolong, itu hilang keharamannya. Kenapa? Dalam rangka menyelamatkan wanita tersebut. Padahal menyentuh wanita nggak boleh itu hukum asalnya, tapi dalam keadaan darurat maka keharaman itu hilang. Contoh yang lain, Pak Dokter. Walaupun saya juga bingung juga nih. Kok di Indonesia banyak sekali dokter kandungan lelaki, Pak? Kemana ya awewe? Pak, dokter kandungan yang diperiksa apa? Aurat, dan bahkan aurat yang mughalladhah, aurat yang disekat. Tapi saya heran nih, karena istri saya pernah melahirkan 7 kali. Alhamdulillah saya diberikan karunia anak 7. Berarti 7 kali, setiap kali lahiran saya harus mencari dokter kan? Dan dokter-dokter yang ada itu susah nyari dokter kandungan yang perempuan susah. Tapi walaupun susah tetap saya cari. Sampai harus periksa ke dokter rumah sakit Santosa di Kopo. Saya tinggal di Ranca Ekek tapi harus ke Kopo. Dan naon meninggal Kopo daripada pamajikan ditinggal di Batur. Cari dokter ada banyak. Sebenarnya ada ahli kandungan yang perempuan, dan yang saya heran itu ya ketika melihat di list rumah sakit ini, rumah sakit itu, dia dokter kandungan, laki itu lupa-lupa ini dokter kandungan kayak naon sih. Nah misalkan ada kondisi begitu, ya anggaplah si dokter ini dokter kandungan, lagi skakok aku kuliah spesialis kandungan, kan kalau profesinya tidak dijalankan gimana lagi kan? Nah ternyata misalkan dia dalam keadaan sebagai dokter kandungan, tiba-tiba ada pasien yang mau melahirkan. Pasien ini sebetulnya dia sudah mencari dokter wanita, tapi pada saat itu sudah tidak bisa lagi ditunda, dia sudah sangat ingin melahirkan dan tidak ada yang bisa menolong. Datang ke rumah sakit tersebut dan dokternya laki. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah wanita ini dibantu persalinannya oleh laki-laki tersebut? Boleh. Keharamannya tidak ada. Ya paling disikap, ditinggali, ya paling dibetot, Pak. Pangmetotkeun. Bapak wae can wani metotnya. Nah, kondisi ini disebutkan oleh para ulama apa? La hadarat al-mahdurat. Tidak ada sesuatu yang haram kalau sudah datang dalam keadaan darurat. Nah, sholat dalam keadaan kita sholat, datang gempa bumi yang bisa menyebabkan jiwa kita melayang kalau kita tidak menyelamatkan diri, potensinya ada seperti runtuhnya bangunan dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan mana yang didahulukan, selesaikan sholat atau menyelamatkan diri. Maka para ulama bersepakat tentang hukumnya apa? Selamatkan diri. Bukan melanjutkan sholat, bukan. Kenapa? Karena sholat bisa ditunda dan bisa diulang nanti setelah kondisi reda. Tapi jiwa tidak bisa ditunda. Kalau sudah jatuh tertimpa dengan reruntuhan, itu nggak bisa hidup lagi. Iya, kalau orang tersebut orang yang berpikir ya sudahlah katinggangnya dengan nawan, dah sholat masukkan husnul khotimah. Ari peke pas katinggang mah gorowok nyebutkan binatang kabeh mah. Dan nyeri deha ya. Itu gimana bisa husnul khotimah kalau begitu? Makanya dalam kondisi ini kalau sudah berkaitan dengan jiwa yang mengancam, maka dahulukan menyelamatkan jiwa. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan keringanan kepada siapa? Putranya dari Sumayyah. Itu siapa namanya? Putra Sumayyah. Ya, Sumayyah itu dia seorang wanita syahidah pertama dalam Islam. Kemudian dia memiliki anak. Anaknya lebih dulu masuk Islam. Kemudian saat itu Sumayyah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy supaya dia masuk ke dalam agama nenek moyangnya dan keluar dari Islam. Sampai kemudian Sumayyah dibunuh. Suaminya juga dibunuh, Yasir suaminya. Anaknya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menyaksikan bagaimana ibunya dibunuh, bagaimana ayahnya dibunuh. Ammar masih muda saat itu. Kemudian Ammar disiksa dan dipukul. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan dengan menggunakan besi yang panas. Dia nggak tahan dengan siksaan tersebut.
Sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, sebutkanlah pujian-pujian kepada Tuhan-Tuhan kami, kepada sesembahan-sembahan kami. Maka Ammar pada saat itu memuji karena ingin dibebaskan dari siksaan tersebut. Maka setelah itu kemudian Ammar dibebaskan. Kemudian datang kepada Nabi SAW seraya dia menyesal karena dia sudah memuji patung-patung Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy. Maka Nabi berkata, ketika engkau mengucapkan ucapan itu, apakah ada perubahan keimanan dalam hatimu? Dia katakan, "La, saya tidak berubah keimanan, tetap beriman kepada Allah, dan saya mengucapkan hanya untuk menyelamatkan diri supaya saya tidak dibunuh." Maka Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya engkau masih berada dalam keimanan dan tidak keluar dari Islam. Berarti apa? Jiwa yang diancam mau dibunuh, dan kalau dia tidak mengucapkan ucapan tersebut akan dibunuh, maka dibolehkan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang haram selama hatinya tidak berubah keimanan kepada Allah. Kenapa? Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, dalam menjaga jiwa, maka sesuatu yang haram itu dijadikan sebagai adanya keringanan ketika dalam keadaan yang haram. Makanya tadi ketika seseorang sedang beribadah kepada Allah dan dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka tidak masalah. Kalau ada hal-hal yang menyebabkan ibadah tersebut tidak terselesaikan dan secara syar'i dibolehkan. Ini berkaitan dengan ibadah semampunya. Semampunya itu adalah semaksimal mungkin yang kita bisa, dan kita tidak bisa melakukan lebih dari itu. Itu namanya semampunya. Makanya orang yang melaksanakan ibadah dengan kemampuan yang dia punya, pahalanya akan berbanding dengan pengorbanan yang dia korbankan. Contohnya begini, ada seseorang yang dia bersedekah dengan uang 100.000. Ada orang lain yang sedekah juga 100.000, nominal sama, 100.000 sedekah yang dilakukan. Apakah pahalanya sama? Belum tentu. Orang miskin dia ingin sedekah, sampai untuk dapat 100.000 dia harus nabung sehari 1.000, sampai 100 hari dia dapatkan 100.000, kemudian dia sedekahkan. Beda dengan orang yang di rekeningnya dia miliaran rupiah, untuk mengeluarkan 100.000 itu nggak perlu mikir. Kenapa? Saking banyak uangnya ngambil itu nggak kerasa, kurangnya 100.000 itu nggak kerasa. Kemudian dia bersedekah dengan 100.000, maka walaupun nominalnya sama, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Karena dia melakukan itu dengan kadar kemampuan yang sangat maksimal. Sedekah 100.000 itu nggak mudah untuk sebagian orang yang dia mengumpulkan uang begitu susahnya. Untuk kehidupan sehari-hari saja susah, apalagi untuk membantu orang. Tapi ada orang yang mau demikian sekarang. Makanya tadi semampunya yang dimaksudkan adalah batas kemampuan maksimal yang kita bisa, bukan sekahayanya, bukan. Menurut hayang lakukan mendente itu bukan semampunya, sakahayanya ya. Makanya menjalankan ketaatan semampunya. Enggak mampu haji tidak wajib baginya haji. Bahkan orang yang tidak mampu saum di bulan Ramadan wajib atau tidak? Wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, gugur kewajibannya. Sebagaimana yang Allah firmankan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiquna", adapun orang-orang yang susah berat melaksanakan saum. Para ulama menafsirkan berat yang dimaksudkan usianya sudah lanjut dan fisiknya lemah. Saum dia sudah tidak kuat lagi. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang sakitnya bertahun-tahun, membutuhkan pengobatan yang panjang dan dia tidak mampu saum karena sakitnya. Yang ketiga, para ulama mengatakan wanita hamil dan menyusui juga termasuk di sini. Maka seseorang yang dia tidak mampu saum tidak wajib bagi saum. Tapi apa? Fidyatun ta'am miskin. Gantilah dengan fidyah kepada fakir miskin, memberikan makanan kepada fakir miskin. Sekarang Pak, dia tidak saum karena usianya sudah lanjut, mau fidyah nggak punya uang. Apakah dia wajib membayar fidyah itu? Tidak wajib. Bahkan ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celakalah saya wahai Rasulullah. Mahalakaka, apa yang menyebabkan kau celaka? Dia katakan, waqa'tu ala imraati, saya berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau punya budak yang bisa dibebaskan? Itu kan saya nggak punya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, apakah engkau bisa memberikan makanan siti dan miskina, 60 fakir miskin? Itu kan saya nggak punya uang untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Ini sudah melakukan kesalahan,
ternyata dia fisiknya juga lemah. Ditanyakan apa? Apakah kau mampu untuk siam syahraini mutatabi'ain, saum 2 bulan berturut-turut? Karena fisiknya lemah juga saya nggak kuat ya Rasulullah. Jangankan 2 bulan, 1 bulan batal. Maka setelah itu ditanya, apakah kau bisa memberikan makanan 60 fakir miskin? Disebutkan saya nggak bisa. Dan setelah itu Nabi masuk ke dalam rumah. Ketika keluar beliau membawa keranjang, 1 keranjang kurma. Kemudian dia katakan, sedekahkanlah kurma ini. Nabi membantu. Harusnya orang ini membayar fidyah kepada orang lain karena tidak mampu. Nabi membantu. Ini 1 keranjang kurma, berikan kepada fakir miskin. Maka laki-laki ini menunjukkan hal afqaru minni. Apakah diberikan kepada orang miskin yang lebih miskin dariku ya Rasulullah? Nabi berkata iya. Dan dia katakan, wallahi demi Allah, di kota tempat saya tinggal tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya yang paling miskin. Maka Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai terlihat gigi geraham. Makanya kalau Nabi tertawa sudah terlihat gigi geraham, itu menunjukkan apa? Sesuatu yang membuat beliau benar-benar tertawa. Maka Nabi mengatakan, sudah bawa pulang saja, sedekahkan pada anak dan istriku. Maka orang ini pun pulang. Nah ini disebutkan apa? Orang itu tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak wajib baginya hal-hal tersebut. Makanya melakukan perintah semampunya. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, Pak. Menjauhi larangan semampunya atau semuanya, Pak? Semuanya. Kalau melakukan perintah kan tadi semampunya. Semampunya yang dimaksudkan batas terakhir yang kita mampu cuma segitu-gitunya, maka tidak diwajibkan lebih dari itu. Sekarang menjauhi larangan Allah semampunya juga. Apakah seluruhnya? Seluruhnya, semuanya, tidak terkecuali. Kenapa? Karena menjauhi larangan Allah itu semua orang pasti bisa. Menjalankan perintah Allah belum tentu semua bisa, tapi menjauhi larangan Allah semua bisa. Bagaimana cara menjauhi larangan Allah? Diam aja. Mulut diam dikunci, tangan diam, kaki diam, itu sudah menjauhi larangan Allah. Coba kalau kita lihat semua yang dilarang oleh Allah itu bisa kita lakukan dengan cara kita diam saja. Contoh, Allah berfirman, la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Gimana cara tidak mendekati zina? Cicing. Tong kemana-mana, nama zina mendekati mana-mana, cicing. Tidak boleh meminum minuman keras. Larangan minuman keras, itu kan larangan. Gimana cara kita supaya tidak minum keras? Cicing tong kemana-mana, diam saja. Itu kan melakukan larangan itu. Semua larangan itu. Seperti misalnya ghibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak boleh ghibah. Dan kalau kita ghibah, menceritakan keburukan saudara kita, apa dosanya? Ayyuhibba ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihmu. Apakah engkau ingin seperti engkau memakan daging bangkai saudara? Ghibah itu. Gimana cara supaya enggak ghibah? Cicing. Diam cicing. Kita kuncinya menjauhi larangan Allah, tinggal cicing hukum, jauh larangan Allah, tidak akan kita lakukan. Makanya ketika kita menjauhi larangan Allah, cukup diam saja. Ini menunjukkan bisa. Kita bisa menghilangkan menjauhi larangan Allah seluruhnya, semuanya mampu. Kuncinya tinggal apa? Diam. Jangan melakukan apapun, berarti kita sudah menghindari larangan Allah. Baik, alhamdulillah sudah isya, kita cukupkan pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.